Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah Hasibuan dengan NIM 18329204. Video kali ini saya ingin mempraktekkan proses belajar mengajar yang lengkap, mulai dari pembukaan, isi, sampai penutupnya. Jadi untuk kali ini saya akan membawakan materi kelas 12 bab 3 mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pembelajaran dimulai ketika guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga diberikan kesehatan pada hari ini untuk mengikuti pelajaran yang akan ibu sendiri bawakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua untuk membimbing doa pada pagi hari ini. Amin, baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, ibu ingin memeriksa kehadiran anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, Andi, Dera, Bella, dan sebagainya. Ibu ingin merapikan tempat duduk anak-anak ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan apa yang akan kita dapatkan ketika mengetahui pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat membaca dengan fasih Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta dengan hadisnya. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al Imran ayat 190 sampai 191 beserta dengan hadisnya. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta dengan hadisnya tentang berpikir kritis dan bersikap demokrasi. Baiklah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, anak-anak ibu diharapkan mampu membaca dengan fasih Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ibu meminta kepada Andi untuk membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Tolong nak, bantu ibu. Baiklah, terima kasih. Jadi, setelah kita mengetahui terjemahan dari Quran Surah Ali Imran 190 sampai 191, apakah ada dari anak-anak ibu yang dapat mengetahui atau mengambil makna dari apa yang ingin Allah sampaikan kepada makhluk-makhluknya? Baik, silakan Bella. Ya, bagus sekali. Benar sekali ya. Allah ingin makhluknya berpikir kritis seperti kenapa Allah menciptakan siang dan malam? Kenapa bumi ini berputar? Apa gunanya Allah ciptakan sesuatu keadaan seperti itu? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin makhluknya berpikir dan menyadari bahwa ketika pergantian siang dan malam terjadi, Allah memudahkan umatnya dalam menjalani aktivitasnya. Seumpamanya, jika dunia ini hanya ada malam, bagaimana kita beraktivitas? Tidak mungkin kita beraktivitas yang berat di malam hari ya. Jadi Allah menciptakan siang dan malam itu beriringan, siang untuk manusia bisa bekerja, malam manusia bisa beristirahat dari keletihan bekerjanya di pagi hari, di siang hari. Terus juga Allah menciptakan siang dan malam itu untuk agar manusia bisa menentukan waktu. Untuk manusia bisa menentukan jam. Manusia bisa menentukan hari. Manusia bisa menentukan bulan dan bahkan tahun. Sedangkan untuk hadis dari Rasulullah SAW, silahkan dibaca Andi. Terima kasih untuk artinya. Silahkan Dera. Baiklah. Jadi di sini dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksikan dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati.
Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Jadi, apa sih maksud dari orang yang mengintrospeksikan dirinya untuk beramal untuk kehidupan setelah mati, dan apa maksud dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong? Jadi, di sini Rasulullah SAW memberikan dua pilihan untuk orang-orang yang apakah dia ingin beramal untuk kehidupannya setelah mati atau dia hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya berharap kepada Allah. Jadi maksud dari yang pertama itu orang yang mengintrospeksikan dirinya untuk beramal untuk kehidupan akhiratnya, itu maksudnya dia bukan hanya beramal saja, tetapi dia mengerjakan pekerjaan duniawi tanpa meninggalkan amalan akhirat. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsunya saja dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong? Maksudnya dia bekerja, dia sangat giat bekerja, namun meninggalkan amalan akhiratnya. Nah, setelah ibu menjelaskan kandungan ataupun makna dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis Rasulullah SAW mengenai berpikir kritis, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Baiklah, semoga anak-anak ibu sudah mengerti. Jadi ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok sesuai dengan barisan karena sudah ada 4 baris di kelas ini ya, di kelas 12 ini. Jadi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, ibu akan memberikan 4 gambar untuk anak-anak ibu analisis apa maksud dari keempat gambar tersebut. Nah, setelah ini kelompok berdiskusi untuk mendiskusikan gambar tersebut, terus mempresentasikannya di depan kelas. Baiklah, ibu akan berikan waktu 5 menit untuk anak-anak ibu menganalisis gambar tersebut masing-masing kelompok. Baiklah, untuk kelompok pertama dari kelompok 1 mengenai gambar dari kapal pesiar. Coba kemukakan ke depan bagaimana hasil analisis anak-anak semua. Baik, penampilan kelompok semuanya sangat bagus ya. Setelah itu, ibu akan memaparkan beberapa manfaat dari berpikir kritis ya. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang kedua, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan iptek. Nah, contohnya tadi kapal pesiar. Terus yang keempat, menemukan jawaban atas misteri semua ciptaan Allah melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan akan adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu makna dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta makna dari hadis, dan kita juga telah mengetahui manfaat berpikir kritis. Nah, bagaimana sih implementasi kita? Bagaimana sih perilaku orang yang berpikir kritis? Perilaku orang yang berpikir kritis yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Selanjutnya yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai inspirasi, melakukan penelitian untuk menciptakan misteri penciptaan alam. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Terus, yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Yang ketujuh, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, para peneliti melakukan penelitian yang dimana peneliti sesuai dengan ahlinya melakukan penelitian untuk mengembangkan
bagaimana mereka mengetahui akan terjadinya bencana dan mengingatkan kepada manusia untuk berhati-hati. Selanjutnya yang ke-8, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Jadi senantiasa berpikir jauh ke depan maksudnya itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bagaimana orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bagaimana saya harus beramal untuk kehidupan saya di akhirat nanti. Yang ke-9, senantiasa meningkatkan amal soleh dan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikannya. Sesuai dengan poin yang pertama tadi. Yang ke-10, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Jadi, apakah anak-anak ibu mengetahui apa kesimpulan dari yang kita dapat di bab 3 ini mengenai berpikir kritis? Silakan Bella. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya, berikan aplaus kepada Bella. Jadi, untuk kesimpulan dari bab 3 ini mengenai berpikir kritis, yaitu sebagai umat manusia, sebagai umat muslim yang beragama, memiliki agama sebagai pengikut Rasulullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita dalam Islam senantiasa dituntut untuk berpikir kritis, di mana kita tidak langsung menjudge atau kita tidak langsung menyalahkan Allah tentang apa yang kita alami. Jadi kita harus berpikir kritis dulu, kenapa saya mengalami ini? Apakah hikmah yang akan saya dapatkan seperti itu? Dan juga kita juga harus jeli ya terhadap apapun yang ada di bumi ini. Kita harus jeli ya terhadap apapun yang ada di bumi ini. Pergantian siang dan malam, kita harus memikirkan kenapa Allah menciptakan itu, untuk apa Allah menciptakan itu. Dan kita selalu bersyukur kita diberikan kelengkapan tubuh. Kita harus berpikir bagaimana ya orang yang tidak memiliki kaki, orang yang tidak memiliki tangan, kita harus senantiasa bersyukur. Dan untuk itu kita harus menerapkan perilaku orang yang berpikir kritis seperti yang tadi. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena anak-anak ibu masih siswa, jadi anak-anak ibu harus bersyukur kepada Allah, harus berterima kasih untuk apa yang telah Allah berikan, dan senantiasa berpikir bahwa apapun yang anak-anak ibu rasakan, alami, anak-anak ibu berpikir positif. Allah menciptakan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu, baik itu keadaan. Allah memiliki maksud di balik itu semua. Jadi, masih ada yang ingin bertanya? Baik, mudah-mudahan anak-anak ibu dapat mengerti. Untuk setoran hafalannya, Quran Surah Ali Imran ayat 190-191, nanti siang setelah istirahat, kita berkumpul di depan kelas. Ibu akan mencatat nilai-nilai anak ibu untuk setoran ayatnya ya. Setelah itu, anak-anak ibu boleh mencatat apa saja yang telah ibu berikan. Baiklah, untuk tugas lanjutan, silahkan lihat pada kolom pilihan berganda pada halaman 63. Silahkan kerjakan pilihan berganda serta esainya. Kita akan kumpulkan besok, karena minggu besok maksudnya, karena ibu akan melakukan revisi-revisi nilai untuk anak-anak ibu yang berprestasi. Baiklah, sebelum itu, minggu besok pelajaran kita adalah bab 4 mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Silakan anak-anak ibu baca semua dan silakan hafalkan ayat yang ada pada bab 4 tersebut, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159 beserta dengan terjemahannya.
Baiklah, untuk itu silakan ketua dipimpin lagi untuk doa pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat